Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang satu amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan diperintah oleh Allah kepada kita, yakni as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu amalan salawat ini sudah biasa kita lakukan, bahkan setiap hari kita sudah melakukannya tanpa terasa, yakni ketika kita sedang melaksanakan sholat, tepatnya pada tasyahud akhir. Di situ ada bacaan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Saya akan menyampaikan beberapa fadilah, kelebihan, keutamaan yang berada pada salawat tersebut. Apa sebenarnya fadilah, keutamaan ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, landasannya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat tersebut perintah kepada kita untuk selalu bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimakumullah, di dalam keterangan terdapat setidaknya 5 fadilah kita membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah membersihkan dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu alayya fa inna as-salata zakatun lakum wa as'alullaha li wasilah." Bersalawatlah kalian kepadaku, maka sesungguhnya salawat kepadaku zakatul lakum, akan membersihkan dosa kalian semua. Maka mintalah kalian kepada Allah dengan wasilah dari diriku. Ini salah satu fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua, Allah akan memberikan 10 rahmat dan Allah akan menghapuskan 10 dosa dari orang yang membaca salawat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 rahmat, 10 kebaikan, dan akan dihapuskan dari 10 dosa-dosa dari orang yang membaca salawat. Adapun fadilah yang ketiga, yaitu hajat-hajat di dunia, kepentingan-kepentingan di dunia akan diberikan oleh Allah, baik itu kepentingan akhirat juga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man shalla alayya fil yaumi atamarrah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dalam hari itu, di hari itu, sebanyak 100 kali, qadallahu lahu mi'atan, maka Allah akan mengabulkan 100 mi'ata hajatan, 100 hajat, 100 keinginan dari kita semuanya. Sab'ina minha fil akhirah. Dari 100 itu sab'ina minha, 70 diantaranya itu akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Wasalasin fid dunya. Adapun yang 30 hajat itu akan diberikan kepada kita ketika kita berada di dunia. Setidaknya 100 kebaikan ini menjadi kebahagiaan kita di dunia ataupun di akhir. Kemudian yang keempat, fadilah dari membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terangkatnya derajat orang-orang yang membaca salawat. Sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya min ummati mukhlisan min qalbihi salatan wahidatan." Barang siapa yang bersalawat dari umatku dengan ikhlas di dalam hatinya, ikhlas di dalam hatinya, 1 kali salawat, sallallahu alaihi asyra salawatin wa rafa'a asyra darajatin, Allah akan memberikan 10 rahmat dan Allah akan mengangkat derajatnya 10 derajat. Adapun fadilah yang kelima adalah doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan karena kita membaca salawat ketika berdoa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang laki-laki yang ketika berdoa dia tidak memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, walam yusalli ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di dalam hadis itu ajjala hada, maka doanya akan tertolak. Sehingga para jemaah yang dimuliakan Allah, pada faidah yang terakhir, fadilah yang terakhir ini, bahwasanya doa kita ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lepas dari yang pertama, kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 fadilah tersebut hanya bagian saja. Masih banyak fadilah-fadilah yang lain yang didapatkan ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga hal yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada kita. Kita semua bisa mengamalkan, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di momen bulan Rabiul Awal di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.